Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Fitriadi Nugraha. Kali ini berkesempatan menjelaskan tentang SDLC incremental. Pertama-tama kalian harus tahu apa itu incremental. Incremental model adalah sebuah model pengembangan sistem software development yang berdasarkan kepada requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Nah, seperti gambar berikut. Nah, ini kan dalam requirement modelnya terpisah ini. Dia bertahap dalam pengembangannya. Nah, tahap-tahapan SDLC incremental itu seperti berikut. Yang pertama adalah requirement. Terus diteruskan kepada specification, arsitektur desain, testing, mendeployment, dan yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Selanjutnya adalah tahap requirement. Pada tahap ini dilakukan penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Setelah daftar kebutuhan didapatkan dari pemakai tim spesifikasi membuat spesifikasi modul pertama. User requirement tidak boleh memakai jargon teknis supaya user dapat mudah dan membaca dan memahaminya. Setelah requirement ada tahapan selanjutnya yaitu tahapan specification. Pada tahap spesifikasi dalam model incremental pada SDLC, tim spesifikasi membuat spesifikasi untuk modul pertama setelah daftar kebutuhan didapatkan dari pemakai. Spesifikasi ini harus dijaga agar tetap konsisten dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Specification diwajibkan untuk memakai jargon teknis. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pada tahap 3, yaitu adalah arsitektur desain. Arsitektur desain sering disebut juga sebagai desain arsitektur, merujuk pada proses perencanaan dan pembuatan rancangan konseptual untuk bangunan atau struktur fisik. Ini adalah tahap awal dalam pengembangan proyek arsitektur dan melibatkan pemahaman kebutuhan, tujuan, dan estetika yang akan dibangun. Arsitektur desain melibatkan berbagai aspek, termasuk 1. Fungsi 2. Estetika 3. Keberlanjutan 4. Struktur 5. Kegunaan ruang 6. Kebutuhan teknologi 7. Kebutuhan hukum dan perizinan. Proses arsitektur desain biasanya melibatkan kolaborasi antara arsitek, insinyur, pemilik proyek, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek. Hasil dari tahap ini adalah rancangan konseptual atau gambar-gambar awal yang akan membentuk dasar untuk tahap berikutnya. Dalam pengembangan proyek, seperti perencanaan konstruksi dan pembangunan fisik, desain arsitektur juga memperhatikan aspek estetika, budaya, dan sosial, sehingga bangunan yang dihasilkan mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat dan pemilik proyek. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu deployment. Deployment, sistem yang ditempatkan ke dalam produksi ketika increment pertama dikirimkan. Increment pertama seringkali merupakan produk inti di mana kebutuhan dasar diatasi dan fitur tambahan ditambahkan pada increment berikutnya. Setelah satu increment selesai diuji, increment lainnya akan menerima perlakuan yang sama dan hasil increment kedua akan digabungkan dengan hasil increment sebelumnya, hingga membentuk satu kesatuan. Maintenance adalah fase terakhir dari SDLC. Fase ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas software setelah software tersebut dirilis ke user. Pada SDLC incremental, maintenance dilakukan secara bertahap, mengikuti penambahan fitur atau perbaikan yang dilakukan pada setiap increment. Hal ini membuat maintenance pada SDLC incremental menjadi lebih mudah dan efisien. Beberapa aktivitas maintenance yang dilakukan antara lain, yang pertama itu ada adaptive maintenance. Adaptive maintenance ini adalah jenis maintenance yang bertujuan untuk menyesuaikan software dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini mencakup perubahan hardware atau sistem operasi. Misalnya, tim developer dapat memperbarui software agar dapat berjalan di komputer baru dengan prosesor yang lebih cepat. Yang kedua ada preventive maintenance. Preventive maintenance adalah jenis maintenance yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, performa, atau kegunaan software. Peningkatan ini dapat dilakukan berdasarkan masukan dari user untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah. Misalnya, tim developer dapat menambahkan fitur baru, meningkatkan kecepatan software, atau memperbaiki user interface. Yang ketiga ada corrective maintenance. Corrective maintenance adalah jenis maintenance
yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau bug pada software. Kesalahan ini dapat ditemukan oleh user selama proses testing. Setelah kesalahan ditemukan, tim developer akan melakukan analisis dan perbaikan kode untuk memperbaikinya. Yang keempat ada preventive maintenance. Preventive maintenance adalah jenis maintenance yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau bug di masa depan. Kelebihan incremental merupakan model dengan manajemen sederhana, resiko kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah, memiliki resiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem, menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi dengan cepat dan lebih awal selama siklus hidup perangkat lunak, dan yang terakhir, produk inti dapat disajikan lebih cepat. Kekurangan incremental sendiri pertama membutuhkan desain dan rencana yang baik, total biaya lebih banyak daripada model waterfall, memerlukan waktu yang lebih lama, dapat menjadi build and fix model, harus open architect, dan yang terakhir ketergantungan pada tahap sebelumnya. Untuk jurnal internasional dengan tema The Journal of System and Software yang berjudul Fast and Accurate Incremental Feedback for Student Software Tasks Using Selective Mutation Analysis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.